Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Keutamaan dan tata cara puasa Syawal. Kali ini, di hari Kamis tanggal 27 April 2023, Takmir Masjid Babu Salam menggelar Ifthar Syawal atau buka bersama puasa Syawal 1444 Hijriah di Masjid Babu Salam bersama para pengurus Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb dan jamaah masjid. Nampak terlihat antusias para jamaah Masjid Babu Salam berbondong-bondong mendatangi Masjid Babu Salam untuk ikut melaksanakan buka bersama puasa Syawal, dan sebelumnya waktu buka tiba, para jamaah dengan khusyuk mendengar ceramah pengajian di Masjid Babu Salam. Hadir dalam giat ini diantaranya, semuanya pengurus PCM Kalianget, jamaah itikaf, Takmir Masjid Babu Salam, rombongan PDM, PDA, Ketua PRA Kolor dengan pengawalan ketat oleh MR Mahmud bersama Akang Joko, Kamis 7 Syawal 1444 Hijriah. Selepas puasa wajib di bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan puasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Puasa Syawal ini hukumnya sunnah dan memiliki banyak keutamaan bagi umat Islam. Dalil puasa Syawal berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ayub Al-Ansyari, Sauban, dan Ibnu Majah. Dari Abi Ayub Al-Ansyari diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sudah melakukan puasa Ramadan, kemudian menambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah melaksanakan puasa sepanjang masa. Dari Sauban, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan, maka pahala 1 bulan Ramadan itu dilipatkan sama dengan puasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari sesudah Idul Fitri dilipatkan 10 menjadi 60, maka semuanya, Ramadan dan 6 hari bulan Syawal adalah genap 1 tahun. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Majah dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan 6 hari sesudah Idul Fitri, maka itu sama pahalanya dengan puasa genap setahun. Dan barang siapa melakukan 1 kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Mengenai tata cara puasa sunnah Syawal, berdasarkan tarjih Muhammadiyah membolehkan dilakukan berurutan langsung 6 hari atau acak. Dengan kata lain, puasa Syawal dilaksanakan antara tanggal 2 sampai dengan 30 Syawal dan cara pelaksanaannya bisa dengan berturut-turut atau secara terpisah-pisah. Perlu kita ketahui bersama bahwa puasa Syawal itu memiliki keutamaan bagi yang berpuasa Ramadan dengan sempurna lantas mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tata cara puasa Syawal. 1 puasa sunnah Syawal dilakukan selama 6 hari, sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa puasa Syawal itu dilakukan selama 6 hari. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. 2. Lebih utama puasa Syawal dilaksanakan sehari setelah Hari Raya Idul Fitri, namun tidak mengapa jika dilakukan di akhir asalkan masih di bulan Syawal. Yang lebih utama, 6 hari di atas dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal, secara langsung. Ini menunjukkan bersegera dalam melakukan kebaikan. 3. Lebih utama puasa Syawal dilakukan secara berurutan namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan. Lebih utama puasa Syawal dilakukan secara berurutan karena itulah yang umumnya lebih mudah. Itu pun tanda berlomba-lomba dalam hal yang diperintahkan. 4. Sebelum melakukan puasa Syawal, usahakan untuk menunaikan qada puasa terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa Syawal, yaitu puasa setahun penuh. Dalam hadits menjelaskan, siapa yang mempunyai kewajiban qada puasa Ramadan, hendaklah ia memulai puasa qadanya dulu di bulan Syawal.
hal itu lebih akan membuat kewajiban seorang muslim menjadi gugur. Bahkan puasa Qadha itu lebih utama dari puasa 6 hari Syawal. Dan siapa yang memulai Qadha, puasa Ramadan terlebih dahulu dari puasa Syawal, lalu ia menginginkan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Qadhanya sempurna, maka itu lebih baik. Inilah yang dimaksud dalam hadits, yaitu bagi yang menjalani ibadah puasa Ramadan lalu mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Namun pahala puasa Syawal itu tidak bisa digapai jika menunaikan Qadha, puasanya di bulan Syawal. Karena puasa 6 hari di bulan Syawal tetap harus dilakukan setelah Qadha, itu dilakukan. Anak Kiai Cukup. Iya kan? Iya. Bên này cukup dua. Iya. Bên này cukup lah. Kita kan lagi aja deh. Ben Kang Joko. Ay boga lepat. Jika ni lepat topak. Deki mereka kan Pak Mahmud. Mereka kan punten. Di saya yang punten tadi lepat dah. Aduk topak. Gini baci. Ya tu baci. Boga na baci. Mahmud, ayo marah. Topak Mahmud. Bani ay satu je kan Pak Safi lah. Otazin, ayo ada nano kita kok todus. Ereng baci. Satu je. Itu deh. Saya kalau seneng longki ibu-ibu pedi aneh kan. Bawa pedi ABRA sembarang. Ponakan apa sih? Paci sih. Dua taruntong. Oh iya kan berarti kan. Iya. Ayo satu je. Tore. Ini kau tu apa berano ranting kolor ya? Oh ponakan paci ya? Paci. Iya. Bannya bani. Atau ada? Bersih, bagus, subuhnya juga enak. Saono Ustaz, ayo Ustaz. Tuh. Melo saja je lepet dah. Pokok Pak Yudi melo silai tak melo tak apa aja. Buat ni melo ji. Buat na langarai ka pacik ben tadi. Apa tadi sare apa tadi? Alangkong ereng Dina. Ini jo. Bila mare. Oh enggak ada nih. Ada Sundan. Jangan pulang ya. Pulang ya. Gempa lagi. Yang lagi anak Pak Sabina. Awain. Ya. Ben pokana. Dalam ceramah giat buka bersama puasa Syawal ini, Ketua Takmir Masjid Babu Salam akan diberikan reward suatu penghargaan dari pimpinan daerah Muhammadiyah, PDM, Kabupaten Sumeneb DRS, Haji Muhammad Yasin, M.Hi., karena Masjid Babu Salam sejak awal bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini selalu aktif dengan melakukan kegiatan keagamaan sampai bulan Syawal ini, seperti melakukan bukan puasa bersama jamaah, sholat tarawih berjamaah, tadarus membaca Al-Quran, itikaf, menyalurkan zakat fitrah, memberikan bingkisan lebaran pada anak yatim piatu dan kaum duafa sampai menggelar buka puasa Syawal bersama jamaah di Masjid Babu Salam ini. Ya Tuhan, cukuplah menjadi kemuliaanku bahwa saya itu menjadi hamba-Nya. Jadi kebanggaan itu adalah ketika dirinya menjadi hamba. Jadi dia merasa mulia itu ketika menjadi hamba-Nya. Wa kafa bi fakhran an takuna li
Jadi dia merasa kalau bangga menjadi Allah itu sebagai Tuhan. Allah sebagai Tuhan itu sebuah kebanggaan. Jadi kebanggaan adalah ketika dia menyembah. Kesenangannya adalah ketika dia menyembah. Artinya memposisikan Allah sebagai Tuhan. Dan dia menjadi mulia karena dia sebagai hamba-Nya Allah yang Maha Sempurna. Dan itu kita berusaha bagaimana senang kepada Allah. Jangan sampai ada orang yang baca Quran kok yang masih susah. Apa saya Quran Anda dibaca Anda diterima atau enggak, itu salah. Ya pokoknya baca Quran ya senang, yakin diterima oleh Allah. Kok ada orang ceramah puasa diterima atau enggak? Enggak usah begitu. Pokoknya kita puasa karena Allah sudah selesai. Kita senang karena Allah. Enggak usah mikir yang lain-lain. Yang lain-lain itu urusannya Allah. Pikiran kita adalah senang puasa, ya sudah senang. Sujud senang kepada Allah, ya sudah senang. Enggak usah mikir harus diterima atau enggak. Itu wilayah Allah. Yang penting kita melakukan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Dan kita senang sujud kepada Allah. Dikasih sujud, dikasih puasa oleh Allah, bisa puasa, ya sudah senang. Tidak usah berlebihan. Jadi sehingga hidup di dunia itu paling tidak usah kembali, tidak usah mati sebelum merasakan senangnya kepada Allah. Jadi senang kepada Allah itu bawa menuju Allah besok pada yaumul qiyamah. Jadi kita itu membawa hati yang senang, qalbun salim itu termasuk adalah hati yang senang kepada Allah. Di dunia senang, di bawah akhirat tidak senang. Jadi barangkali itu sudah cukup. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang yang saleh dan selalu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sumeneb, dari pimpinan daerah Asia juga hadir, pimpinan cabang Muhammadiyah dan kadernya, serta ketua dan segenap kita hormati Babu Salam dan seluruhnya yang hadir pada jelang iftar zaman ini. Saya diberi waktu singkat saja. Pertama, saya punya rencana untuk memberikan reward kepada ketua dan segenap kader Babu Salam. Saya anggap penilaian saya dengan teman-teman itu termasuk masjid yang kreatif. Mulai dari sebelum Ramadan sampai saat ini bisa mendatangkan teman-teman daerah dari Asia, Muhammadiyah dari Asia. Bisa mendatangkan Ustaz kita Pak Hasan Asani, itu luar biasa. Kesibukannya Makabi, kehidupan pengajian kalah dengan rayuan ketua Kader Masjid Babu Salam. Alhamdulillah, ini satu prestasi yang sama akan saya lakukan dalam bentuk piagam. Kader Masjid lain mungkin Yusuf Darussalam dan Muhammad itu kreatif juga, tetapi yang sangat kreatif yang mewarnai Ramadan itu adalah mulai dari sambutan yang
belum ada sepanjang sejarah. Jadi memberikan satu penekanan sebetulnya seperti apa puasa Syawal ini dan kapan berakhir. Supaya akhirnya memberikan satu ingin menyampaikan bahwa saya sebetulnya ingin menjadi kita semua untuk bersama-sama selalu bulan Syawal. Dan besok hari rayanya, hari raya Syawal itu rasa kopak itu lakunya. Saya mengarah ke depan, saya puasa sama Maha. Jika puasa, anak mama kayak gini. Alhamdulillah ini kreatif. Mudah-mudahan akan dikemas lebih bagus lagi. Sedikit saja menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Hasyani tadi. Saya lupa pemikiran bahwa kita ini di dalam memahami Islam itu harus mendalam. Ada sandaran. Kenapa kita berhari raya pada hari Jumat? Ada dasar. Jadi dalam Al-Quran itu wala taqfu ma laisa bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana muslimin. Jangan kamu ikut sebuah amalan yang tidak tahu. Semuanya itu mulai dari pendengaran, penglihatan dan hati di dalam memahami itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita punya sandaran. Ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Sahabat ini termuda di antara banyak sahabat. Usianya cuma 33 tahun. Tapi Rasulullah senang sekali itu dengan Mu'adz. Tidak ada Rasulullah senang. Umar bin Khattab itu seandainya masih hidup itu Mu'adz bin Jabal, maka pengganti itu adalah Mu'adz bin Jabal. Dia sudah meninggal. Sahabat tinggal, maka itu pegang tangannya oleh Rasulullah. Mu'adz, aku janjimu. Mu'adz, aku sayang kepadamu. Rasulullah ada perhatian khusus kepada Mu'adz. Ada apa? Perhatian khusus itu. Sahabat tinggal, Mu'adz itu diutus ke Yaman. Mu'adz, kamu saya utus ke Yaman. Jadi pendakwah, jadi gubernur, jadi qadhi, macam-macam di situ. Nah sekarang saya soal kamu sebelum sampai ke sana. Kamu di situ itu nanti akan menghadapi banyak masalah. Bagaimana cara memutuskan masalah? Dan setiap masalah diputuskan Mu'adz. Mu'adz menjawab, aku akan memegang Al-Quran. Aku akan memutuskan berdasarkan nas Al-Quran. Rasulullah senang ditukuk pundaknya Mu'adz. Mu'adz, seandainya perkara itu tidak kamu jumpai dari Al-Quran, perkara baru. Mu'adz menjawab, aku akan menggunakan sunnah-sunnah apa yang telah kamu wasiatkan kepada kamu, wahai Rasulullah. Al-Quran, sunnah. Rasulullah senang. Mu'adz, seandainya perkara itu tidak kamu jumpai dalam Al-Quran, tidak ada juga di dalam hadis dan sunnah itu, bagaimana cara Mu'adz? Aku akan berijtihad dan ijtihad itu tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah. Luar biasa ya. Jadi Mu'adz itu ijtihad. Jadi ijtihad itu tidak pernah ditutup. Mu'adz ditukuk pundaknya. Benar apa? Senang Rasulullah. Nah Muhammadiyah itu seperti itu, menggunakan ijtihad, ijtihadnya itu kembali kepada Tuhan dan Rasul. Habis kan? Kehadiran itu kan bukan sekedar apa yang ada keluar itu. Seperti itu. Kalau Rasulullah di awal bulan Ramadan
cobaan itulah kalau diterjemahkan begitu. Nah ini tiba-tiba Rasulullah itu di setelah Ramadan seperti ini, mana sih kamu? Rasulullah sadar kepada Mu'ad, Mu'ad, kau amalkan 3 doa, dipahami dan diamalkan. Setelah Ramadan, Rasulullah mengajarkan 3 doa kepada Mu'ad bin Jabal yang harus kita amalkan juga karena kita mengikut Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatika. Gampang. Pahami dulu. Akan lebih mantap kalau dipahami dan diamalkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya diberi ilmu ini oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yaitu Ustaz Khalid Sudan. Sampaikan lagi guys. Saya sampaikan sekarang. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu berzikir. Zikir ada 3. Bil lisan, bil qalb, bil aqal. Lisan kita mengucapkan, hati kita memantapkan dan diamalkan. Zikir itu tidak hanya tempat duduk setelah sholat, tetapi yaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Surat Al-Imran 191. Berzikir. Kita ini ahli zikir, terutama setelah Ramadan. Ramadan itu madrasah yang keberhasilannya itu 11 bulan setelah Ramadan. Itu yang pertama. Harus dilanjutkan zikir kita. Yang kedua, wasyukri, orang yang telah bersyukur. Negeri Sabah itu yang diabadikan dalam Al-Quran surat 34. Negeri yang aman, makmur, kaya raya, pertaniannya bagus. Itu kemudian diberikan musibah oleh Allah karena sedikit di antara mereka yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara mereka yang bersyukur. Negeri ini kaya Bapak, tapi tidak disyukuri. Bisa jadi seperti negeri Sabah kayak itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya pada pertemuan Sabah. Alhamdulillah saya dapat kapan selesai sedang puasa. Alhamdulillah. Coba kalau kita lihat orang yang pergi haji dan umrah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wan ni'mata. Ini dia mau memuji Allah, datang berpanggilan kepada Allah. Apa memuji kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Kamu lebih kemarin ada di bulan Syawal. Alhamdulillah, doa kamu sabar. Wa husni ibadatika. Dan jadikan orang di antara hamba-Mu ya Allah, orang yang selalu memelihara kebaikan-kebaikan. Ramadan baik, Syawal lebih baik lagi. Nah, di akhir saya menyampaikan ini, saya diam. Rasulullah mengatakan, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang bertambah usianya, dapat kemuliaan sabar, bertambah kebaikan. Nah, mudah-mudahan 3 zikir ini diajarkan Rasulullah kepada umat, kita juga mengamalkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Sudah waktunya ambil dan saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asy-Syafii Bapak Haji Muhtasi. Sebelum kita tutup,
berbatas maghrib tiba. Sekali lagi kepada jamaah semuanya, dikit naskah maghrib langsung tadi sini. Naskah sholat berjamaah maghrib langsung ke sebelah ke rumah saya. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.